Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kali ini kita lagi di pick a card. Yang kali ini temanya adalah apa sih yang akan terjadi dan apa pesan-pesannya buat aku ya, gitu. Jadi kita pilih kartunya, temanya apa yang akan terjadi dan apa pesan-pesannya gitu ya. Jadi langsung aja untuk milihnya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, ulangin, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gak usah keburu-buru, tanya dulu, buatin dulu pertanyaannya ya kan. Kemudian latih intuisi kita untuk memilih mana sih yang mau kita pilih gitu. 1, 2, 3. Oke. So ini kita fun reading aja ya. Jadi kalau yang bagus diaminin, kalau yang kurang bagus coba cara-caranya apa ya kan. Jadi kita bisa mencegah ataupun bisa meminimalisir hal-hal yang kurang baik itu gitu. Jadi jangan terlalu disugesti, tapi jadikan ini saran-saran aja ya. Langsung aja ya, kita buka di nomor 1. Ini naik. Oke. Ini aja deh, aku pusing. Ini ya. Ini saat ini. Oh, ada SS. Two of Swords. Ini ada Ace of Pentacle, ada Ace of Wand ya. Nah, di sini mungkin saat ini nih kamu yang memilih ini, kartu nomor 1 ini sedang dalam masa menutup hati ya, atau dalam masa sudah cukup pencarian. Oke. Mungkin kamu sudah menentukan pilihan dan jadi banyak yang masuk ke kamu, berusaha masuk ke kamu, tapi kamunya memilih untuk ya sudah gitu, kamu sudah menentukan pilihan dan kamu menutup hati untuk orang lain. Dan saat ini kamu punya banyak harapan ya. Kamu ada sesuatu yang sangat-sangat kamu harapkan, karena ini ada dua kartu S-nya keluar semua gitu. Ace of Wands sama Ace of Pentacle. Harapan finansial, harapan kehidupan lebih baik pasti sih ya. Tapi di sini aku lihatnya apa ya? Ada yang mengharapkan sebuah keajaiban lah, semacam itu gitu. Nah, apa yang akan didapat ya? Apa yang akan didapat ini? Ada the Fool. The Fool di sini menceritakan bahwa akan ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani. Ada sebuah cerita baru gitu ya. Asal ini kamu akan menjadi lebih fresh, kamu akan menjadi dirimu sendiri, kamu akan menjadi lebih apa ya, loss itu, lebih lepas gitu kan. Nah, tapi di sini pesannya jangan terlalu ceroboh, jadi kayak terlalu senang, terlalu happy, ternyata kita jadi ceroboh malah jadinya jatuh gitu kan. Ini di sini ada tebing kan, jadi kalau kita nggak waspada malah jatuh gitu. Jadi ini kartunya mengandung pesan untuk berhati-hati ya. Tuh. Tapi ya semoga ini menjadi kabar baik ya. Jadi kayak ada yang sebuah kabar baru, ini kabar yang positif gitu ya. Dan kembali lagi sama nih, Ace of Pentacle ini juga keluar ya. Nih. Jadi insya Allah dalam waktu dekat juga kabar baru ini akan kembali datang. Kabar baiknya yang kamu nantikan, yang kamu harapkan kembali datang. Jadi kehidupan yang jauh lebih baik akan menghampiri kamu ya, insya Allah ya, diaminin. Adanya perbaikan finansial, ada perbaikan
hari-hari yang lebih cerah, keluarnya dari uh, permasalahan gitu. Mungkin nggak semua permasalahan terus selesai ya, nggak, cuman pelan-pelan ini ada harapan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan uh, apa namanya, itu kayak dilancarin aja. Yang kemarin kayaknya tuh susah banget buat keluar dari masalah ini, tapi dalam waktu dekat ini insya Allah sudah jalannya kan, sudah jalannya nanti lebih mudah gitu ya. Jadi ini juga ada waktu temperance ya. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan menjadikan jalan hidup itu lebih tenang, jadi lebih baik, ini pertimbangkan segala sesuatu matang-matang, hadapin semuanya dengan tenang, nggak perlu dengan emosi ya. Karena ketika emosi, uh, nurani kita itu nggak akan memberikan jawaban, padahal Tuhan itu sudah memberikan petunjuk kita lewat hati nurani, lewat hati kecil, suara hati yang biasa orang bilang hati kecil gitu ya. Dan itu biasanya akan kita dapat justru ketika kita dalam keadaan tenang, keadaan berpasrah. Ketika kita emosi, sudah kalah dengan amarah kita, itu akan kalah suara hati kita dan kita nggak akan mendapatkan jawaban gitu. Jadi sini coba untuk tenang, karena ini hal-hal baik itu bakal kalian dapetin kok gitu, asal kuncinya kalian tenang dan jangan ceroboh gitu. Dan bener deh, jangan pakai emosi gitu. Jadinya biarpun ini saat ini kan tadi udah ketutup, kayak ketutup matanya, ketutup hatinya gitu kan, sudah mungkin ada sebagian dari kamu sudah kayak pesimis gitu ya. Jangan pesimis, karena ini jawabannya tadi ya, yang tenang, pasrah aja, terus apa namanya, tetap waspada tapi gitu ya, mempertimbangkan segala sesuatu gitu. Jadi kayak jangan tergesa-gesa ya, jangan terburu-buru ya, lihat segalanya dari mundur aja dikit biar segalanya lebih luas. Kalau kita gini melihat segala sesuatunya akan lebih jelas justru ketika kita mundur ya kan, view kita akan lebih luas gitu, daripada kita lewat dekat yang akan terlihat hanya sebatas ini aja, tapi kita mundur kita bisa melihat dari segala sisi. Jadi kita diam, kita tenang, kita mundur bukan berarti kita jauh dari tujuan, bukan, tapi itu adalah untuk mendapatkan jawaban-jawaban jalan mana nih yang lebih cepat bisa kita raih kayak gitu. Oke ya, yang pilih nomor 1 ya. Terus ini yang nomor 2. Thank you nomor 1. See you. Number 2 ini ya. Nomor 2. Oke. Yang nomor 2 ini sepertinya jadi gini, apa yang aku bacakan saat ini ya bukan untuk bikin takut atau apa, tapi untuk introspeksi diri aja. Jadi kenapa aku kok pilih kartu apa yang akan kita dapat, itu seperti yang kasarnya apa sih yang akan kita panen gitu, jadi hasil dari perbuatan kita. Nah, mungkin dari sini ini adalah untuk introspeksi kita agar kita segera mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dan segera memutuskan karma-karma yang kurang baik kayak gitu ya. Oke, yang pilih nomor 2 ini ada page 1. Page of 1 ini kayak nggak sih? Nah, sepertinya kamu sedang mencoba untuk melihat lebih jauh ya. Bagus sih, kamu kayak lagi apa, ngawang-ngawang, apa bahasa Indonesia ngawang-ngawang, lagi ngeliatin harapanmu ke depan gitu ya, kayak
kamu mau arah kemana nih, kamu mau nyari tujuanmu kemana nih, kayak gitu. Dan kamu ingin memperbaiki semuanya gitu ya. Sebenarnya kemarin-kemarin itu kamu banyak hal-hal kurang baik yang terjadi, jadi saat ini perlahan-lahan kamu ingin memperbaiki gitu. Karena sepertinya kamu kayak lagi ada hopeless, ada kayak putus asa, ada kayak yang bisa nggak ya kehidupanku lebih baik gitu, bisa nggak ya aku keluar dari belenggu-belenggu ini gitu. Yang berdua aku lihat ya. Dan saat ini sepertinya hatimu lagi ada kekacauan, lagi ada kegundahan gitu. Tapi kamu orangnya gigih, kamu orangnya pantang menyerah gitu ya. Sepertinya kamu mulai menyadari apa hal-hal kurang baik yang pernah kamu lakukan gitu, dan untuk itu kamu pengen yang lebih baik gitu, pengen kehidupan lebih baik ya. Nah, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat? Oke, dalam waktu, jadi ini bukan dalam jangka waktu yang lama, so langsung aja. Ada 10 of Wands. Mungkin dalam waktu dekat ini masih banyak beban-beban yang memang harus kamu selesaikan, beban-beban yang masih harus kamu pikul ya. Beberapa dari kamu juga akan merasakan kecewa, merasakan sedih, merasakan hampa kayak gitu. Jadi mungkin saat ini kamu bisa koreksi diri ya, apa sih yang akan bikin kamu kecewa, apa sih yang menjadi beban-beban kamu. Di sini kamu mulai untuk mengupas-ngupas, mulai kamu apa namanya, pilah-pilah, jangan sampai ini terjadi gitu kan. Disinilah maksudnya kita membahas ini, bukan berarti aku ingin nakut-nakutin atau bikin pesimis, bukan. Di sini pick a card itu justru itulah tujuannya, biar kita sama-sama bisa meminimalisir hal-hal yang kurang baik terjadi. Jadi siapa tahu dengan di sini kamu punya gambaran, oh iya aku kayak gini nanti bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak untuk introspeksi sendiri ya. Coba deh, coba apa sih hal-hal yang bisa bikin kamu nanti kecewa, kamu nanti hampa gitu ya, dan jadi beban berat. Kayak kalau sekarang kamu sedang melakukan sesuatu, coba dipertimbangkan lagi ya. Kalau mungkin lagi mau kerja sama orang, diteliti lagi baik-baik. Ketika kamu mau naruh hati dan kamu memaksakan sesuatu, coba dilihat lagi, karena segala sesuatu yang dipaksakan itu kan gak bagus ya. Nah, coba dicek gini, apakah kamu memaksakan untuk sesuai keinginanmu gitu kan. Karena kadang apa yang kita inginkan ternyata itu bukan yang baik buat kita, justru itu akan ternyata menjadikan sebuah penyesalan. Dan ayo dikupas lagi, jangan sampai ini menjadikan sebuah penyesalan gitu ya. Dan ini ada Hangman. Hangman ini ada sesuatu yang perlu kamu ikhlaskan, kamu lepaskan gitu ya, atau ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupmu. Ketika kamu bikin salah, itu juga akan bikin ganjalan kan. Coba minta maaf dengan orang yang pernah kamu sakiti ya, minta maaf langsung sama Tuhan juga, biar kamu bisa memperbaiki ini, biar keinginan kamu itu terwujud, pelan-pelan memperbaiki itu bisa terwujud. Dan ini juga keinginan kamu ke depan juga bisa jadi nyata gitu ya. Jadi nggak cuma angan-angan aja, tapi ini yang sudah kamu planningkan dari sekarang jauh ke depan itu bisa terwujud gitu. Terus buat kamu yang disakiti, buat kamu yang masih ada dendam, masih ada marah ya, itu juga nggak baik gitu ya. Meskipun kamu di pihak yang tersakiti, tapi ketika kamu sudah menaruh dendam,
itu akan adanya negatif-negatif yang mengelilingi kamu. Tetap aja rasanya kamu nggak tenang, kamu ngerasanya kayak digantung, kamu kayak nggak nyaman gitu kan. Dan ini pun mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang lainnya. Kali aja kita yang salah paham, kali aja dulu karena kita emosi, kali aja dulu maksudnya sebenarnya bukan kayak gitu, tapi keadaannya membuat kayak gitu ya. Ditelaah aja semuanya gitu. Dan apapun yang terjadi, balikan ke diri kita bahwa ini semua terjadi atas izin Tuhan. Kenapa semua hal-hal menyakitkan ini terjadi? Mungkin Tuhan pengen kita jauh lebih kuat, atau mungkin ini akan suatu saat jadi bekal kita untuk mengajak orang-orang lebih baik agar orang lain tidak merasakan hal kayak gitu kan. Jadi jangan kelamaan menyalahkan orang gitu. Nanti yang ada sakit hati, yang ada dendam, jadi hal lain-lainnya itu terhambat karena dendam kita kayak gitu ya. Oke, semangat yang nomor 2. Semoga pesan-pesannya ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dah. So, lanjut nomor 3. Kak, singkatkan dulu. Nomor 3 apa ini? Night, the stars. Oke, I see. Oke, langsung aja. Yang pilih nomor 3. Di sini ada Knight of Pentacles, ada the Lovers, ada the Star. Sepertinya pilih nomor 3 ini ada sebagian besar dari kamu yang baru saja jatuh cinta ya, tapi juga ada cinta segitiga gitu kebanyakan kayaknya ya. Jadi sebenarnya kalian udah punya pasangan, atau yang lawan kalian juga punya pasangan, dan kalian terlibat di cinta segitiga ya. Tapi nggak semua ya, ini sebagian besar, namanya juga general, jadi semuanya bisa dapat. Dan sebagian dari kamu juga adanya barusan dapat pekerjaan atau promosi jabatan atau naik gaji ya gitu, dan banyak tawaran-tawaran pekerjaan gitu ya gitu ya. Dan the stars yang insya Allah sebentar lagi jadi cita-citamu itu terwujud, dan jadi kamu akan mencapai bintang, kamu akan mencapai mimpimu, dan jadi kemungkinan besar kamu itu telah melewati banyak lika-liku untuk mencapai bintang ini. Banyak cobaan-cobaan, rintangan yang harus kamu hadapi, banyak tangga-tangga yang sudah kamu naiki ya. Jangan menyerah, karena nih the star, kalian akan mendapatkan apa yang kalian impikan gitu ya. So di sini ada juga kartu Edge of Cup ya. Ini tandanya adalah terus melaju, terus jalan, jangan pernah ragu, tapi dari situ tetap dikuatkan dalam spiritualnya, dikuatkan dalam mohon perlindungan sama Tuhan ya. Karena semua itu kan atas izinnya, semua bisa terjadi karena doa-doa kita yang dikabulkan gitu ya, karena rasa cinta kasihnya Tuhan ke kita. Jadi jangan pernah berhenti bersyukur, terus memuji seperti itu, dan beristighfar ya, minta ampunan, karena orang yang minta ampun, yang sering memohon ampun, insya Allah diampuni dosanya. Dengan berkurangnya dosa dikabulkan semua yang jadi doa-doanya, lebih mudah dikabulkan doa-doanya gitu ya. Dan ini apa guys yang lagi kamu tunggu ya? Dan nanti kamu juga akan dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan, tetapi pilihan-pilihan itu mungkin belum sesuai dan kamu masih tetap menunggu ya. Entah pilihan-pilihan pekerjaan, entah pilihan-pilihan soal pasangan hidup gitu. Jadi ada hal-hal baik di depan kamu, tapi kamu kayak
menunda, kayak kamu ada hal lain yang pengen kamu gapai, yang kamu inginkan tuh kayaknya bukan itu gitu. Jadi kamu kayak bisa jadi membiarkan kesempatan-kesempatan itu berlalu ya. Nah, belum tentu yang kamu tunggu itu juga lebih baik. Jadi sembari kamu menginginkan ini, kamu teliti dulu sih satu-satu kesempatan-kesempatan itu yang datang. Kalau itu soal pasangan hidup, perkenali dulu satu-satu, jangan terburu-buru ya. Karena nggak ada manusia yang sempurna, siapa tahu inilah yang tepat buat kamu, meskipun sepertinya bukan yang kamu mau, tapi bisa jadi yang tepat buat kamu, kayak gitu ya. Nah, apa tadi? Terus ini ada Queen of Swords ya. Ini nyambung dengan kartu yang ini. Jadi ini kamu sudah di atas, kamu sudah di atas awan ya. Jadi kayak perjalanan mau mencapai bintang ini. Tapi tetap ingat, tetap humble, jangan sombong ya. Bentar ya. Oke, jadi jangan sombong, tetap waspada, tetap hati-hati ya. Siapkan pedangmu, karena kapanpun itu segala sesuatunya bisa terjadi. Kita nggak tahu kan, namanya orang nggak suka, namanya orang kurang suka dengan kesuksesan kita, itu pasti ada kan. Meskipun kita nggak boleh seuzon, kita nggak boleh berburuk sangka, tapi waspada itu perlu. Jadi ketika suatu saat kita diserang ya, sudah siap nih, ada pedang gitu. Terus jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Meskipun di atas awan, ketika angin ini datang, kamu bisa jatuh gitu kan. Badai datang, kamu jatuh gitu, jatuh sejatuh-jatuhnya. Semakin tinggi kamu, akan semakin sakit jatuhnya gitu kan. Jadi tetap jangan sombong ya, waspada, siaga gitu, selalu siapkan amunisi. Jadi menghindari orang-orang yang berniat kurang baik gitu ya. Itu jadi itu dia untuk nomor 3. Oke, thank you sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.